GR Yaris guys. GR Yaris ya, ini yang koleksi paling baru. Ini nih yang lagi hype banget. Wah. Mobi tuh kayaknya udah mau nyela tuh. Heran. Cari yang lebih keren aja deh, ya udah ini. Nih, yang terkenal banget buat Jimny Challenge. Buat Jimny Challenge betul. Kapan nih Jimny Challenge selanjutnya, Om? Tadinya maunya bulan ini. Oh ya? Cuman hujannya nih masih nggak menentu. Kita move ke next car. Nah ini nih EV. Ya, satu-satunya Sekarang- mobil listrik saya. Iya. Iya. Kenapa nih kok Hyundai? Kenapa nggak Tesla? Ya, jadi Tesla tuh bagus. Tesla tuh Iya. teknologinya tinggi, performanya bagus. Tapi kenapa Hyundai? Hyundai luar biasa strategi harganya. Dengan jarak tempuh lebih dari 300 km, harganya nggak sampai 700 gitu, baru brand new. Buat mobil EV loh guys. Jadi buat sehari-hari rasanya kan waktu itu pengen belajar punya EV, pengen tahu gitu kan. Aduh, Tesla mahal juga ya. Padahal pengen tuh. Begitu lihat Hyundai, Hyundai kok ini kualitasnya bagus, harganya kok juga. ini karena mereka kan lagi siap-siap mau bangun pabrik di Indonesia, mau produksi EV juga. Jadi mereka juga ngejual dengan harga yang reasonable, ya udah. Terus saya coba, ternyata emang kalau udah sekali naik mobil listrik, emang Beda. pengennya harus ada mobil listrik Iya. terus. Oh waktu itu trial dulu. Trial. Dipinjemin gitu. Kan sering cuman Oh, ngetes-ngetes, oke, iya. punya pengen punya gitu kan. Udah coba ini, wah. Pokoknya kalau ini dijual, gantinya harus mobil listrik lagi. Mau apa nih kalau misalkan? Tergantung, 2022 kan banyak mobil listrik Iya, baru banyak. keluar. Iya. Dari BMW nanti mungkin ada i4, iX, dari Tesla ada model S-Plate, terus Hyundai-nya sendiri ada Ioniq 5 Iya. nanti gitu. Nggak tahu, nanti kita lihat Nanti aja. harus dites dulu kayaknya ya, Iya. ya kan harus cocok-cocokan nih Iya. paling seru. Tapi pokoknya yang penggantinya ini cuma boleh mobil listrik aja. Iya dong. Terus buat mobil listrik ini ya guys, jadi yang enak banget tentang mobil listrik, jadi yang perlu diganti itu cuma dua hal kayaknya. Roda, kalau udah Oh, iya. jelek banget, sama ini nih karet Wiper. ini. Iya, Udah, yang itu lainnya doang. nggak ada yang perlu diganti. Yang lain nggak ada, nggak perlu ganti oli, ganti Nggak perlu. apa, nggak perlu guys. Jadi Bukannya karena enak olinya ini nggak perlu gitu. diganti ya, karena emang nggak ada Nggak olinya. ada oli guys. Jadi cuma ban sama ini doang. Kalau ban pun enggak. Iya. Ban juga tergantung pemakaian, Iya. iya. Jadi EV Sama ini air bener-bener- wiper, paling isi air Iya, wiper. isi air doang. Jadi EV ini bener-bener next generation banget. Ini Iya. future-nya kita nih EV lah. Murah banget ngejalaninnya, mesinnya halus, nggak ada suara, nggak ada getaran, tenaganya instan, terus lebih simpel semuanya. Kalau ngerawat ke bengkel tuh cepet banget udah selesai karena nggak ada pekerjaan macam-macam. Iya. Jatuhnya ujung-ujungnya sebenarnya lebih hemat juga ya, Iya. walaupun Pertamanya, little bit, iya, pertamanya mah. Tapi kan nanti pertamanya doang. dijual kan juga tinggi juga harganya Iya, gitu kan. berapa turun guys. Iya. Jadi itulah pertimbangan buat beli EV. Iya. Oke, aku kepo lah dalam ini. Inilah kalau EV tuh grillnya ketutup guys, soalnya nggak perlu. Iya, kita nggak ngecharge perlu di sini ini. kalau Hyundai. Oh, di sini. ngecharge-nya. Bukanya dari dalam, Bukannya dari luar juga dari luar pastinya. bisa. Oke guys, kita mau lihat samping dan belakangnya. Ya. Velgnya nih. Ya, jadi ini velgnya memang karena dia mobil listrik, jadi ala-ala aerodinamis Iya, gitulah mungkin. dibikinnya. Ini kalau Jesslyn preferensinya kurang ya oke lah, tapi nggak sampai. Nah, ini satu yang udah diganti tuh bannya, Oke. karena mobil listrik tuh kan nggak ada suara mesin. Iya. Jadi suara ban tuh Bahaya. kedengeran jelas kan. Oke. Makanya saya ganti ban yang emang menurut saya paling hening gitu, biar lebih Oke. hening lagi. Soalnya nggak enak ya, nggak denger mesin malah denger geruk ban gitu ya. Oke. Terus kita lihat ininya. Kasih. Makasih. Nah, ini kita ngecharge-nya di sini. Kita ngecharge Oh. di sini bisa Gimana sih ya listrik AC, bisa listrik DC. Kiri ada tempat cas bukan? Enggak, bukan. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu bukan tempat charge. Oh kanan doang. Nah, ini unit listriknya. Iya. Ini sebenarnya bisa dibuka. Nah, sebenarnya cuma segini aja unit listrik tuh, jadi kecil banget. Dia Dan baterainya baterainya di di bawah sama kayak mobil sama listrik ya. lainnya, dia ininya di bawah. Bener, dan enaknya mobil listrik karena baterainya di bawah, dia
bobotnya di bawah, center of gravity-nya di bawah. Jadi dia. lebih stabil. Heeh. Nah ini buat Enaknya gitu. ngecharge-nya. Kalau kita Oke. pakai yang di rumah, kita pakai yang atas saja. Heeh. Kalau kita yang DC fast charging, kita pakai atas bawah. Oh, fast charging bisa berapa cepet tuh? Dari 0 sampai penuh tuh 1 jam lah. Wah, cepet banget. Kalau kita pakai yang AC charging di rumah itu dari kosong sampai penuh 5,5 jam. Ya oke lah sambil tidur. Iya, 1 jam lebih cepet daripada ngecas HP guys. Cepet banget. Oke, wah keren banget. Dan satu yang seneng platnya biru kan kalau mobil Betul. listrik. Itu guys, satu positif lagi tentang mobil listrik. Nggak kena ganjil genep di Itu Jakarta. Aduh, pusing kalau Dan kena bayar ganjil pajaknya per tahun juga 30% aja dari 30% seharusnya. doang. Mestinya mobil seharga ini tuh 10 jutaan. Iya, Tapi saya cuma 2,9 setahun. bahkan nggak sampai 30%. Nggak sampai 30%. Iya, kayaknya pemerintah memang support banget ya Iya, buat betul. EV. Memang harus ya kayak gitu. Harus. Bagus deh. Oke, mau lihat dong dalamnya Ayo. dengan harga segini kualitasnya seberapa nih? Katanya bagus banget. Udah hidup. Kita bisa ngadem di dalam tanpa nyalain mesin. Ini guys, perbedaan EV dan mobil biasa. Kalau dinyalain sama aja suaranya nggak beda. Kalau mobil biasa kan Ini nggak ada suaranya. Ini nggak ada. Iya. Tapi gitu juga kadang bahaya nggak sih kalau di jalan, misalkan kita lagi di sebelah mobil listrik gitu, kita nggak kedengeran mobilnya datang. Iya, makanya dia ada sistem suara buatan supaya di pinggir tuh denger. Tapi tetap nggak Iya, sekeras mobil iya. biasa. Tetap pelan. Tapi ya udah enak banget jadi pakai Hyundai berasa mesinnya Rolls Royce karena kan halus. Ya, halus banget ya. Dia suaranya peredamnya gimana? Bagus. Nah, peredamannya emang harus diakui kurang begitu bagus, terutama yang dari ban. Makanya ini udah saya tambahin peredam dan bannya saya ganti yang lebih hening. Hening. Oke. Oke lah, buat harga segini oke banget loh. Oke banget buat Oke harga banget. segini. Ini ada wireless charging di sini USB slot, udah Apple CarPlay, Android Auto, Clean banget sih ini. dan transmisinya seperti ini. Dia model tekan, Iya. bukan pakai tuas. Oh. Ada pemanas dan pendingin kursi. Kalau pendingin kursi ini berguna buat di Jakarta gitu yang panas. Iya. Kalau pemanas ini buat ngerjain teman sebelah. Kalau teman sebelah nggak tahu terus kita panasin gitu. Betul, itu kakak aku di Surabaya suka gituin aku, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri, ngapain sih ketawa gitu, hehe gitu. Ternyata dipanasin kursinya, kurang ajar juga tuh. Oke, ini sunroof juga, belakangnya juga oke. Belakangnya oke, nggak terlalu lega, tapi ya oke lah ini buat sehari-hari. Saya paling seneng pakai mobil ini karena Iya. setiap hari pasti langsung penuh karena kan di charge di rumah kan. Setiap hari penuh. Terus habis itu murah banget, biaya listrik tuh murah sekali. Pasti dibandingin bensin mah. Iya. Oke, ini buat sehari nggak habis juga kan pasti? Enggak, Dicas, bisa sampai seminggu malah. Oke guys. Oke. Kita mau lanjut ke mobil yang lainnya. Oke, Pilih nih, Yang depan mobil dulu? yang mana nih? terserah. Alphard. Boleh Alphard dikit Kalau Alphard aja. ini mobil capek, mobil buat Kalau dibawa nganterin bawa anak. driver, Ini ya. juga banyak kan istri yang pakai. Oke. Kenapa Alphard? Karena emang lega dan MPV luxury yang memang dibuat untuk penumpang itu memang Alphard. Yang lain-lainnya tuh rata-rata tuh mobil komersial yang dijadiin mobil penumpang gitu. Kalau Betul. ini emang Betul. kenapa kita bertahan di model yang ini? Karena di model yang ini itu ada tatakan kakinya yang keluar dari kursi depan. Di model yang baru nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Katakan yang naik gini. Iya, naikkan gini. Coba di mana? Hip hip. Nah, ini kan dia ada ini nih. Oh, yang di depan itu, Iya. kirain yang di sini. Di Di sini sini kan yang ada. ada. Cuman ini tuh tidak ada di model yang paling baru nih. Jadi bertahan karena tatakan Iya, kaki, guys. iya. Sepenting itu. Memang enak sih tatakan penting, kaki penting itu. banget itu. Oke, Nah, tapi ini memang tahun aku 2013 masih trouble free sampai sekarang dan Alphard ini the best. paling enak buat nganterin istri, nganterin anak, semua pada senang pakai mobil ini walaupun cukup tua tapi pada senang. Iya, Alphard mah udah the best lah, salah satu ya. Kalau misal yang dimodif dari mobil ini apa aja? Velg ya? pakai 20 inci Ban juga. sama audio. Sama Jadi audio. karena kan banyak kan di belakang kan duduknya. Benar. Jadi audionya udah kita pakai
kita override ininya apa head unitnya, jadi langsung begitu masuk ke dalam kita langsung dari handphone aja. Oke, iya sih, nggak susah-susah kontrol dari depan. Iya. Ini apa nih, velg apa nih? Ini pakai HSR, velg HSR 20 inci supaya lebih ganteng aja. Oke lah. Nggak buat racing sih, cuman buat ganteng-ganteng aja biar lebih proporsional. Iyalah, cuma buat nggak banyak modif juga, cuma simple buat comfort aja. Betul, dan kita nggak ganti suspensinya supaya tetap comfort mobilnya. Iyalah, buat apa? Oke guys, itu aja kalau Alphard kayaknya. S-Class tua tahun 2007, ini saya beli murah sekali dan saya beli itu untuk jadi konten. Kalau kita beli mobil mewah yang udah tua, biasanya harganya murah. Tapi kalau kita punya setahun, kira-kira kita keluar berapa lagi buat perbaikan? Jadi saya masih nunggu-nunggu rusaknya, nih baru sekali rusak. Baru sekali apa tuh rusaknya? Integrated servo modulnya yang di transmisi. Oh, transmisi. Jadi transmisi tiba-tiba nggak bisa masuk. Oh. Nggak bisa masuk ke D, nggak bisa Gimana masuk tuh? ke R. Kalau mesinnya udah panas baru bisa. Bawa ke bengkel, ternyata itunya rusak. Nah, memang kayak gitu-gitu. Jadi kita mau edukasi juga bahwa mobil mewah yang tua, harganya murah, tapi kita harus spare uang juga untuk keadaan-keadaan tidak terduga. Tapi ini mobil saya beli tidak sampai 300 juta. Buat sebuah S-Class nggak sampai. Rasanya kayak mobil 1 miliar lebih. Wah. Apalagi dalamnya juga masih bagus semuanya. Aku suka banget Iya. Mercy karena interiornya nggak bisa ngalahin lah. Kalau kayak Iya. BMW gitu nggak bisa ngalahin dalamnya Mercy. Dan ini baru 25.000 km, enak iya? banget gitu ya. Dan worth it banget loh buat worth harga it. segitu. Tapi memang akan ada kerusakan-kerusakan yang terjadi karena emang umurnya. Iya, tapi buat 2007 dan baru satu kali kerusakan Baru ya. satu Om? kali kerusakan yang tidak terduga ya. Itu keluar berapa tuh biaya? Totalnya itu sama ngeberesin apa ini baterai remote diganti, sekalian terus baterai. ada beberapa kecil-kecil karet-karet diganti tuh 22 juta. 22 juta. Tapi buat S-Class dengan harga berapa tadi nggak sampai Nggak nyampe 300. guys. Oke banget. Jadi nggak sih? makanya kalau orang mau beli seperti mobil ini nggak apa-apa, beli mobil seperti ini 300 atau bahkan 200-an. Tapi jangan ngeluh kalau misalnya ada perbaikan karena ya itu emang resikonya karena Anda beli mobil 200-300 juta tapi rasanya kayak mobil 1 miliar. Jadi harus rela ngeluarin biaya perbaikan. Kalau nggak rela jangan pilih mobil seperti ini karena 200-an mungkin bisa dapat Toyota Race baru. Dan jangan pakai mobil yang seperti ini untuk mobil satu-satunya. Iya, karena ntar pas di servis di bengkel. Iya, jadi nggak punya mobil. punya Gitu. Tapi kalau buat mobil kedua, mobil ketiga, hobi, wah ini cinta banget saya sama S-Class ini, enaknya luar biasa. Enak ya, serasa mobil miliaran dengan harga segitu. Iya, berasa untung. Oke, jadi nggak boleh sebagai mobil pertama, tapi mobil kedua, mobil ketiga boleh. Kalau buat Om Fitra udah mobil ke 11 kali ya. Kan saya reviewer mobil, masa nggak punya mobil? Aduh, banyak banget ini. Kalau merawat mobil yang udah tua gini gimana? Nah, ini agak unik. Bagus juga pertanyaannya. Untuk hal-hal yang spesifik, misalnya kayak integrated servo modul segala macam, itu mungkin ada baiknya di bengkel resmi yang benar-benar ngerti gitu ya. Tapi biasanya karena udah tua, apalagi mobilnya juga nggak terlalu mahal, biasanya sekarang sudah banyak bengkel-bengkel alternatif. Iya. Toh tidak akan menghilangkan garansi karena udah nggak ada garansinya juga gitu kan. Memang terbaik tetap di bengkel resmi, tapi kalau concern ke budget bisa cari bengkel-bengkel alternatif terutama untuk hal-hal yang tidak terlalu krusial. Betul, tapi kalau untuk transmisi kayaknya saya lebih betul percaya di ya bengkel resmi sih, betul. kecuali yang kecil-kecil sepele gitu. Walaupun ya. memang bengkel alternatif sudah ada yang bisa beneran Bagus, transmisi, betul. tapi saya kan belum punya referensi bengkel Oke. alternatif mana yang bagus. Oke. Jadi ya udah buat Cari saya aman kalau ke lah. dealer itu udah pasti standarnya sama semua. Betul. Kadang kita harus rela mengeluarkan sedikit lebih demi sesuatu yang lebih terjamin. Iya, guys. betul. Gitu nggak boleh pelit juga Terus sih. kan enak kalau di belakangnya kan lega sekali Iya, belakangnya. aduh, merci mah. Ada AC-nya di belakang Dan dan kalau interior warna beige atau apa gini tuh luxurious luxurious. banget. Iya. Worth it banget loh ini. Makanya nanti kita akan lihat ada C-Class. Itu juga saya beliin buat istri saya, tapi Tapi pada tahun baru. kenyataannya istri saya jadi lebih senang Lebih pakai yang ini seneng. karena lebih comfort. Lebih comfort S-Class dong guys. Tapi buat yang waktu itu memang price-nya below market. Emang, jadi waktu itu diajak main sama temen ke showroom mobil bekas. Pas di showroom mobil bekas ada mobil ini. Apaan banget. Iya, apaan nih mobil ini? Dah nyobain gitu kan. Ih, asik
juga murah tuh kata dia. Berapa? Kayaknya sih harga jualnya di dekat ke 300 lah gitu. Itu aja udah tertarik. Iya. Tapi kebetulan yang punya dealer itu teman baik. Jadi dia nggak ngambil untung sama sekali. Om, kita nggak ngambil untung deh. Kebetulan mobil ini juga belum kita ambil. Kita tanya ya ke pemiliknya ya, bisa gitu. mau ngasih berapa. Dia yang tawar-tawar akhirnya 225 dikasih pemiliknya. Aduh, nggak sampai 250 guys. Tapi itu bener-bener di bawah pasaran ya, karena pasaran bener-bener rata-rata di bawah masih pasaran. 300-an gitu ya. Itu mungkin karena dia udah pusing, karena waktu itu instrumennya tuh rusak. Instrumen rusak, dan untuk benerin instrumen itu kalau ke bengkel resmi itu 70 juta kenanya. Itu Om Fitra yang ganti waktu itu? Waktu itu telepon dulu sebelum ngambil. Telepon ke tempat temen yang dia bisa benerin ini. Ini ada rusak kayak gini, bisa nggak? Oh bisa. Biaya berapa? 5 juta gitu. Wah ya udah, oke langsung. Dari 7 enak banget. Udah dapat below market price, terus dari 70 juta servis jadi 5 juta. Wah, worth it banget lah kalau ini. Aduh. Oke, kita lihat yang C-Class nih. Oke. Oke guys, kalau ini yang lebih baru nih, Ya, C-Class. tahun 2019 C300. Ini kita beli waktu itu ngegantiin A250. Jadi A250 tuh mobil istri, terus habis itu kayaknya kurang gede dan terlalu keras waktu itu yang A250 AMG soalnya. Akhirnya terus kita tukar ke C300 ini. Tadinya mau C200, cuman saya pikir pasti nanti banyak saya juga yang pakai, akhirnya C300 aja deh biar lebih ini. Dan C300 kan dia udah pakai panoramic roof, mesinnya 258 HP. Terus ini yang udah facelift, jadi dia udah infotainment sistemnya dia udah yang besar. Terus abis itu ini plat nomornya dari tanggal 27 tuh tanggal lahirnya anak saya yang paling kecil, namanya Aura. Oh, bagus banget. 27 Aura. Iya, nah keren. ini yang ceritanya saya beliin buat istri saya buat kemana-mana. Walaupun pada kenyataannya dia lebih suka pakai yang S-Class tua. Terus ini siapa yang pakai jadinya? Akhirnya hampir nggak ada yang pakai sekarang, dan kemungkinan kita mau jual. Untuk ditukar mobil yang mungkin bakal lebih sering dipakai gitu. Kira-kira apa tuh mobilnya? Udah kemarin udah SPK sih, udah Lexus ES 300H Hybrid. Jadi mungkin kita ambil itu buat gantiin ini. Oke, mungkin istrinya harus disuruh cobain dulu suka apa enggak. Nggak, karena memang harus diakuin, emang bandingannya agak keras sih. Dan dalamnya nggak seluas S-Class. Jadi walaupun S-Class jauh lebih murah, jauh lebih tua, tetap dia sukanya dia yang pilih itu itu. karena lebih nyaman gitu kan. Ini emang enak buat disetir sendiri, tapi kalau buat jadi penumpang nggak seenak S-Class. Betul. Kalau S-Class memang buat comfort banget sih. Kalau ini modifnya dari pas beli dari second atau enggak? Second. Saya beli second. Yang udah di itu paling ini cuma pasang spoiler karbon aja. Terus habis itu audio udah cuman dipasangin digital signal processing aja. Udah cuman itu aja. Yang lainnya standar semua. Kalau misalnya kita lihat ke dalam juga standar semua. Ya, kucingnya naik mobilnya. Nggak apa-apa, udah emang. Apa nggak baret semua tuh? Enggak, kan udah PPF. Oh iya. Itu salah satunya PPF itu untuk menghindari baret kucing. Baretan kucing yang agresif itu tadi. Nah, yang saya suka dari Mercy itu dalamnya emang bagus banget gitu, nggak berkelas bisa banget ngalahin. dalamnya. Betul. Suka banget lah sama dalamnya Mercy Iya. ini. Kenapa kok ngambil yang dalamnya hitam? Karena emang C300 tuh dibuat di dalam negeri, jadi nggak ada pilihan interior ya, interiornya iya. hitam Hitam memang. doang ya. Iya. Iya sih, tapi daripada ini nggak kepake mungkin mending tukar mobil lain. Iya, Tadi nah Lexus ES itu kan dia lebih irit, terus dia lebih lega dalamnya, dan di belakang tuh ada entertainment sistemnya, jadi mestinya lebih Mungkin cocok lah buat kepake, istri. iya. Dia hybrid. Hybrid juga? Hybrid ya? Oh, Hybrid. Oke. Ini nih guys. Sudah. Nah, kalau tadi kan ngomong Yaris kan ada 125 unit, Iya. paling ini cuma 1 unit di Satu Indonesia. yang roadster ya? Yang roadster. Yang roadster. Iya. Kalau Yang lain kan yang roadster, Targa kan, iya. yang Targa banyak. Yang roadster Satu cuma doang. satu-satunya di Indonesia. Salah satu-satunya yang punya Om Fitra. Let's see guys. Gini aja ngeliat paling gampang. Enaknya buat dicopot pasang. 2 detik cepet aja. banget guys. Kalau ini seret
Udah selesai. Iya, nah Biasanya kan- model yang kayak gini ini nih, dia sebenarnya lebih rendah dari yang Targa, tapi ya nggak dimasukin lagi, cuman satu gitu. Makanya dari dulu ngincer mobil ini cuman nggak dijual karena mobil ini pertama kali tuh punya Mazda Motor Indonesia, punya Eurocars Mazda Indonesia. Disimpan ya, nggak dijual. Disimpan, waktu dijual saya nggak dapet, dijual ke orang lain tiba-tiba lagi iseng abis syuting di bursa mobil di Sunter, jalan gitu, ternyata ini kayak gini ya, mundur lagi terus, iya yang Roadster, terus ada plat nomornya kan, plat nomornya saya bandingin sama yang punya Mazda, ih sama Yang ini. harganya berapa, segini gitu kan, sambil dari dalam mobil tuh, oh iya ya, Itu di jalan, di tengah jalan. iya di tengah jalan, terus oh iya dah nanti ya saya kesini lagi dah. Soalnya abis itu ada janji syuting, syuting pikiran kesini terus, sini terus, wah. Terus saya telepon Mazda kan, itu mobil cuma satu-satunya kan, itu cuma satu-satunya, plat nomornya ini, plat nomor ini. Udah langsung saya DP-in, langsung saya bayarin sorenya. Orangnya kok juga mau jual ya? Apa? Orangnya mau jual juga. Orangnya pas ternyata. mau jual di showroom, wah. Ya udah, terus dari dulu emang pakai Miata, sebelumnya Miata yang generasi sebelum ini. Dari dulu emang sukanya yang tipe Roadster ini, makanya waktu itu nanya ke Mazda, kok masuknya yang Targa sih, kenapa nggak yang Roadster? Enggak, yang Roadster kita anggap nggak cocok buat Indonesia, jadi kita masukin yang Targa, tapi kita masukin Roadster cuma buat mobil tes, kata dia. Ya udah, ini mobil. Akhirnya dapet juga. Jadi dari tadi kayaknya ada 3 mobil loh yang hoki atau pas-pasan banget. Hoki. Ini kayak ketemu orangnya di jalan, tiba-tiba calling gitu. Yang depan tadi nggak inden, ngomong-ngomong sama temen, tiba-tiba ditawarin. Iya, Yaris dapat. Terus Yaris dapat. Terus yang Mercy juga. Iya. Cuma main-main ke showroom, tiba-tiba ada gitu. Wah. Berarti Ya, tapi kan mobil jodoh-jodohan Jodoh. kan. Siapa tahu sebenarnya ada mobil yang lebih keren lagi, yang mestinya saya lebih hoki lagi, tapi saya nggak dapat, kan kita nggak tahu karena saya nggak beli. namanya jodoh lah. Iya. Mungkin jodohnya nih. Jadi sebelumnya beli ini, pengganti sebelumnya tuh Miata juga. Jadi punya Miata yang generasi sebelum ini, jadi sempat punya 2 Miata karena ini udah dibeli, yang itu belum dijual. Tapi akhirnya yang itunya dijual. Akhirnya dijual. Karena masa punya 2 Miata? Ya nggak perlu lah, udah punya ini nggak perlu. Ya kan perlu juga buat nambahin yang ini. Widih, apa nih yang spesial selain Yang spesial Selain dari mobil Roadster ini ya. velgnya, karena jadi tahun lalu itu kan HSR. saya kerjasama sama HSR. Iya. Terus kita gimana mau ganti velg mobil ini? Saya bilang karena mobilnya eksklusif sekali, hanya satu di Indonesia. Gimana kalau kita bikin velg yang eksklusif? Velgnya Oke, caranya gimana? Kita bikin lomba desain. Jadi kita lempar ke netizen, ayo desain deh velg buat Miata. Yang paling bagus kita kasih hadiah. Hadiahnya ada hadiah uang, ada hadiah velg, ada hadiah terus taxi ride bareng mobil ini, dan velgnya akan dibuat hanya 1 unit di dunia. Makanya kalau kita lihat velgnya ini Special for Fitra Eri. Wah, keren banget. Ini satu-satunya HSR dan ada nama Fitra Eri, keren banget. Jadi desainnya ini desainnya Rian Givari namanya, dan dia mendesain ini, termasuk warnanya semua ini kita custom sesuai dengan yang kita mau, dan ini Keren. sampai saat ini hanya ada 1 set di dunia, hanya dibikin 1. Wow. Ini brake-nya Oh ya, dipasang. brake kitnya di depan, yang big brake kitnya. Big brake kitnya dipasang ya, aku lihat di video. Iya, dipasang. Jadi karena lihat velgnya udah gede, jadi sekalian aja kita pasang big brake kit dari AP Racing. Kita lihat. Nah, ini big Waktu brake itu terakhir kitnya. lihat videonya, belum melihat yang udah dipasang soalnya. Racing Pro. Wow. Iya, biar matching sama velgnya gitu. Apa nggak susah pasang gini? Apa? Nggak susah ya pasang gini, nggak ribet harus. Enggak tuh, di rumah cuman 1,5 jam. Oh ya? Nggak ribet sama sekali karena sistem remnya semua sama, hanya discnya dan kalipernya yang kita ganti. Oke. Sama suspensinya kita pendekin dikit, kita pakai tain suspensinya supaya matching sama bannya, jadi biar nggak terlalu gede gapnya di spakbornya. Keren banget loh. Keren banget, ini buat cruising asik banget kayaknya. Iya, kemarin waktu Cabriolet Challenge kan kita bawa mobil ini buat di Bali kan.
pas banget di Bali pakai mobil seperti ini tuh asik banget. Asik banget nah kalau di Bali, kalau di Jakarta mungkin kepanasan. Iya, kalau di Jakarta udah kepanasan, terus Asem, diliatin orang-orang, belum gitu. kalau dilemparin barang. Enggak lah, kalau orangnya lihat Om Fitra mah aja foto bukan dilempar. Enggak, bukan sengaja, kalau nggak sengaja gitu buang Oh barang. iya, lagi ini lempar terus masuk. Asik. Tapi Udah nggak ada modifikasi lain sih, cuman itu aja. kalau istri suka nggak naik yang Enggak. kayak gini? Enggak. Suka, pasti rambutnya Sempit. berantakan. Enggak, sempit katanya. Oke, kita lanjut ngobrol di depan yuk guys. Siap, di sini juga agak panas. Ih. Oke, kita ngobrol-ngobrol dikit dulu nih sebelum Oke, kita mau main boleh. game. Nah, setahu Jaslyn ada mobil lain selain mobil-mobil di sini yang Jaslyn Iya, pernah yang ada di nonton? rumah karena memang parkirannya terbatas kan. Yang nggak ada di sini tuh Expander, terus VW Golf, Oke. terus Datsun Go. Datsun. Waktu itu yang Yang lomba di- modifikasi. modif ya. Terus ada ini apa lagi ya? Oh, Mitsubishi Eterna yang buat 100 juta challenge. Oh, 100 juta. Terus ada BMW E30. Enggak. Udah. Ada BMW 30. Kayaknya udah. Kayaknya udah. Lupa ingat karena banyak banget Iya, guys. udah. Tempat parkirnya nggak cukup dan nggak boleh parkir depan karena ya. Enggak dong, harga makanya ini. kita sewa Parkir tempat parkir tempat di lain. dekat rumah supaya kita nggak ganggu tetangga. Oke, boleh ceritain dikit nggak? Ini mulai koleksi mobilnya dari kapan? Sebenarnya nggak ada niat koleksi mobil ya, dan saya juga bukan kolektor mobil gitu. Jadi pertama itu mobil emang cuman satu, terus habis itu dua, terus habis itu mulai tahun-tahun terakhir kok banyak mobil yang menggoda ya nih. Banyak mobil tuh beli nggak sengaja tuh, kayak misalnya BMW E30 waktu itu kita mau bikin BMW 90s Challenge. Yaudah yuk kita beli. Dah, belilah BMW tahun 90-an. Rencananya habis bikin konten mau dijual. Kok jadi sayang sama mobilnya, nggak jadi dijual. Terus habis itu Expander emang kebutuhan kan waktu itu. Terus habis itu apalagi ya? Ya kayak misalnya Miata juga waktu itu emang seneng sama Miata. Terus habis itu kebetulan ada yang ini beli. Terus habis itu jadi nggak ada niat itu untuk mengkoleksi mobil gitu. Oke, tiba-tiba nambah terus nggak Iya, kerasa kayak gitu ya. Ada banyak mobil baru yang menggoda atau mobil bekas yang menggoda, tapi yang di rumah terlalu sayang buat dijual Iya, gitu. terus akhirnya ya udah beli tanpa menjual. Iya, tapi kayaknya sekarang saya nggak mau nambah lagi dan saya rasa udah agak kebanyakan. Malah saya pengen jual dan kalau saya mau ambil mobil lagi mungkin Harus ada yang dijual. saya pengen harus dijual. Harus saya tanamkan ke diri saya Harus sendiri. ya, kalau nggak tambah terus, waduh jadi apa tuh, banyak banget. Nah, kalau dari kriterianya Om Fitra nih, milih mobil itu kayak gimana? Nggak ada kriteria khusus ada ya. Jadi saya tuh bukan yang pokoknya mobilnya harus sporty, enggak juga. Enggak, Harus nyaman, enggak Nggak juga juga. gitu. Jadi karena saya penggemar otomotif ya, jadi saya nggak pernah fanatik ke satu brand, saya nggak pernah fanatik ke satu jenis kendaraan. Tapi biasanya mobil yang saya beli tuh ada istimewanya lah mobil itu. Oke. Kenapa saya beli? Jadi nggak ada kriteria khusus sama sekali. Yang jelas mobil itu harus bisa menyenangkan saya sebagai pembelinya gitu. betul. Susah juga kalau kayak fanatik satu brand, satu tipe tuh susah. Apalagi Iya. sebagai reviewer mobil, Iya. ketemu mobil baru Iya. terus kayak wah terus gitu. Susah banget. Kalau dari pengalaman beli mobil sejauh ini nih, ada nggak pernah nyesel gitu beli suatu mobil gitu? Nyesel beli satu mobil ya, yang apa ya, rata-rata setiap kali beli mobil itu memang udah dipikirkan kan, jadi nggak ada yang nyesel. Tapi pernah saya waktu itu beli satu mobil waktu tahun 2014 apa ya, LCGC, Oke. karena menarik kan, harganya menarik gitu kan, dan LCGC lagi hype kan. Udah deh beli satu LCGC gitu kan, saya nggak bisa sebut mereknya gitu. Tapi 2 bulan 3 bulan make bosen gitu loh, karena kan LCGC kan memang mobil yang simple kan, yang sederhana gitu ya. Akhirnya cuma 3 bulan terus dijual lagi. Itu mobil tercepat yang saya beli terus dijual. Tapi nggak bisa dibilang nyesel sih ya, minimal saya tahu rasanya Iya, gitu oke. ya. Berarti karena tergiur harga mungkin waktu itu ya. Oke. Kalau yang Jaslyn ngikutin dari ceritanya Om Fitra ini udah lama banget, udah dari jurnalis, pembalap, terus jadi reviewer mobil.
Itu selama perjalanan yang sebegitu panjangnya ada nggak suatu momen yang paling dikenang? Oh banyak sekali ya, Banyak karena pasti jadi ya. jurnalis, jadi reviewer tuh kita ketemu teknologi baru, kita ketemu mobil baru, kita ketemu orang baru, event baru. Jadi banyak sekali yang berkesan, tapi rata-rata yang saya rasa berkesan tuh kalau misalnya diundang ke luar negeri untuk coba satu mobil yang belum masuk ke Indonesia, jadi kita harus test drive-nya di luar negeri. Kayak itu, wah seneng banget itu sih rasanya jadi seneng banget pertama gitu, di iya. Indonesia kali ya nyoba. Iya itu Udah seneng banget. sering ya keluar kayak gitu? Karena kerjaan saya sebagai jurnalis jadi sering dapat undangan, jadi cukup sering juga ke luar negeri untuk ngetes mobil yang memang belum ada di Indonesia. Oh, tapi sampai sekarang masih jurnalis juga? Masih dong, ya? masih saya wartawan. Wartawan ya udah. Tugas saya solid menyampaikan di situ. informasi, kebetulan bidangnya otomotif dan platformnya kalau dulu itu cetak, sekarang platformnya digital di YouTube. Oke, udah ketemu siapa aja nih di luar? Supercar Blondie pernah nggak? Supercar Blondie pernah, Smith 150 pernah, Smi pernah, aduh Smith pernah. seneng Smi. Terus tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak terkenal gitu ya, tapi menurut saya orang itu legendaris. Jadi saya pernah ketemu orang namanya Filippo Perini, mungkin nggak tahu, tapi dia yang mendesain Lamborghini Aventador. Dan itu ketemu karena saya diundang Lamborghini ke acara test drive mobil mereka, jadi saya benar-benar bisa ketemu orang langsung yang membuat what a mobil itu. pleasure ya bisa kayak gitu. Itu yang buat sayang banget kayaknya sama Iya, pekerjaannya ya. Makanya saya nggak Pengalaman. kalau sering ditanya sama orang kalau misalnya disuruh ninggalin salah satu, tetap jadi pembalap tapi nggak jadi reviewer lagi, atau tetap jadi reviewer tapi nggak jadi pembalap lagi, saya selalu pilih tetap jadi reviewer walaupun saya nggak jadi pembalap Oh lagi. ya, karena Karena- banyak pengalaman Dan yang sangat membuka wawasan. Wah, iya gila. Itu kesempatan yang nggak bisa didapetin oleh sembarang orang gitu loh kayak gitu tuh. Oh, pengen banget sih. Hopefully one day ya. Oke, kalau misal pengalaman yang negatif nih. Jadi kalau kita reviewer, kita tuh paling seneng kalau misalnya kita nge-review mobil terus ada orang komentar, oh ya saya udah coba mobilnya, saya beli mobilnya, ternyata plus minusnya sama Bener. seperti yang Mas Fitra bilang, terima Iya. kasih ya itu. Saya ngerasa kayak pekerjaan saya tuh bermanfaat buat Helpful ya. orang gitu ya. Iya pernah lah kadang-kadang dikomplain sama Om Deddy Corbuzier tuh, waktu itu dia beli Jeep. Terus Tapi- nggak sesuai. Tapi kan itu juga buat konten juga, dan Om Deddy nanya, oh ini mobil mahal banget, kenapa kamu bilang enak gitu. Terus saya bilang ke Om Deddy gitu, tapi nggak ada lagi mobil yang lebih cocok sama personalitinya Om Deddy selain Jeep itu. Oh ini dia. Terus Iya, dia iya. gimana? Iya, akhirnya iya aja. Tapi ya, tapi namanya manusia ya, kita pasti pernah berbuat salah gitu ya. Kalau kita salah nyebut spek atau kita salah menilai mobil gitu ya, terus habis itu ada di komentar seperti itu, ya kita harus terima dan itu kita jadiin perbaikan buat kedepannya. Betul. Nggak boleh bikin down terus akhirnya stop gitu. Padahal kan Iya. sudah membawa dampak positifnya lebih banyak daripada Iya. negatifnya Iya. gitu. Tapi harus diakui, diterima dan diperbaiki juga sih kayak Iya. gitu tuh. Oke, kalau dari sekian banyak koleksinya Om Fitra nih, bisa di rating nggak dari 1 sampai 5 deh yang favorit? Yang favoritnya, tapi nggak sesuai, maksudnya bukan nomor 1 tuh yang paling favorit, tapi lima Oke mobil lah, yang 5. Oke. saya sangat Paling- suka iya, gitu ya. Yang susah banget dilepas gitu. Yaris, Jimny, Miata, terus abis itu mobil listrik. Pokoknya mobil listrik apapun harus Mobil ada, listrik. harus ada Sementara berarti ini mobil listrik. Sama sebenarnya itu yang saya suka banget. Bentar, ada yang di luar, ada apa ya? Oh iya. Sama satu lagi itu nggak yang harus 5 kok, kalau 4 doang nggak apa-apa. sebenarnya yang saya sangat suka tapi pasti dijual adalah ini, S-Class. Dengan harganya dan rasa kenyamanannya ini saya suka banget. Tapi saya udah berjanji ke diri saya sendiri, 1 tahun saya pakai ini mobil, saya laporin Lepas. kerusakannya, abis itu saya lepas. Oke. Tapi belani banget loh Om Fitra beli mobil demi buat konten, demi mendidik orang-orang juga. Beli mobil. Sebenarnya saya nggak semulia itu juga. Maksudnya toh mobil ini juga nanti bisa dijual lagi, Iya, jadi nggak seberapa banyak sebenarnya saya keluar Iya. uang. Tapi kan konten kan satu edukasi juga, dan saya juga nggak
Munafik kan ada AdSense juga dari Iya. konten gitu ya. Jadi everybody win lah. Betul, oke. Dan juga bisa dipakai juga, enak juga Iya, pakainya. iya. Tapi bukan saya yang mulia sekali sampai mengorbankan diri sendiri demi mendidik semua orang gitu. Enggak kayak gitu juga sih. Saya belum semulia itu. Oke nih guys. Oke, kita mau main nih. Di sini Main apa biasanya nih? Main ada deh. Oke. Ntar ini ada 4 kartu. Oke. Semuanya aja deh, karena ini harus jawab cepet pokoknya. Urut aja dari yang pertama, ada pertanyaannya. Ntar nggak boleh Pilihan atau pertanyaan terus dijawab. pertanyaan terus dijawab. Oke. Em, Saya belum tahu loh nih pertanyaannya iya, apa nih. belum tahu nggak Dari di-briefing. tadi pengen cari tahu, nggak dikasih tahu, kasih tahu. Ini nggak boleh lebih dari 3 detik jawabannya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ya kebalik. Pilih pensiun dari dunia otomotif atau sampai tua di dunia otomotif. Ceritain alasannya. Sampai tua di dunia otomotif karena satu memang saya suka dunia ini sudah lama dan berapapun umur kita saya rasa kalau kita punya passion dan kita punya niat kita masih bisa punya kontribusi di dunia tersebut. Betul, passion itu udah nomor 1. Oke, next. Pilih sayang dengan keluarga atau sayang dengan dunia otomotif? Saya dengan keluarga dong Iya dong, jawaban tanpa yang bijak. melupakan otomotif. Kan bisa kan jalan-jalan sama keluarga Gini, sambil naik mobil kesayangan. Ya gimana juga keluarga utama. Apalah Of course. artinya mobil banyak, mobil mewah-mewah, tapi kita nggak punya keluarga yang menyayangi kita gitu ya. Betul. Kalau kita masih diberi kesempatan punya keluarga ya kita harus sayangin keluarga kita dan itu akan membuat mobil-mobil yang kita punya semakin bisa dinikmati kalau Iya. bareng keluarga. Sendiri juga. Udah, mau oke kan punya mobil jawabannya? Oke banget loh itu. Bisa menjawab dengan cepat dan mulus. Waduh. Oke, next. Pingin nggak anak Mas Fitra ngikutin jejaknya dunia otomotif atau semua tergantung dari anak Mas Fitra? Jelasin. Tugas saya sebagai orang tua itu adalah membuat mensupport anak tapi tidak memaksakan dia ke satu jalur. Karena saya tidak pengen dia hanya menjadi fotokopi dari saya, tapi saya pengen dia di dunia yang membuat dia bahagia. Jadi saya bebaskan ke dia. Memang pasti dia terpapar dengan dunia otomotif, tapi kalaupun dia tidak suka dengan dunia otomotif, saya nggak akan maksa. Dan di dunia apapun dia suka, sebagai orang tua saya akan support semampu saya. Iya, yang penting itu positif lah. Tugasnya Iya, cuma mengarahkan ke jalur yang benar, tidak Betul, melenceng gitu betul. doang. Oke. Les, pilih punya koleksi mobil yang banyak tapi jarang dipakai atau koleksi mobil sedikit tapi sering dipakai dan terawat. Ceritain alasannya. Gini ya. Itu pertanyaan yang sangat sulit ya gitu ya. Memang lebih simpel punya mobil yang sedikit dan rata-rata kalau mobil sedikit itu kita pasti bisa merawat. Tapi kalau misalnya kebetulan kita alhamdulillah ada rezeki dan kebetulan kita juga punya resource buat merawat mobil itu, punya mobil yang jumlahnya lumayan banyak kalau buat penggemar otomotif tuh seru gitu loh. Maksudnya kita bisa pilih hari ini mau pakai yang mana gitu ya. Karena kita penggemar otomotif gitu ya. Kalau kita penggemar otomotif pasti kita pengen ada beragam jenis lah di rumah gitu. Tapi kalau daripada punya mobil banyak tapi tidak bisa merawat, saya sarankan punya mobil semaksimal yang bisa kita rawat. Kalau kita cuma bisa mampu merawat 3 mobil, udah 3 mobil aja. Jawaban yang sangat-sangat bagus dari tadi. Cepet banget jawabnya tanpa mikir. Kurang memang susah soalnya pertanyaannya. Kurang susah nih, siapa ini yang bikin pertanyaannya? Kurang susah ya lain kali. Ini terlalu gampang berarti. Udah selesai nih, nggak kerasa guys. Wah, Pertanyaannya thank you banget lo udah datang ke sini. Thank you banget lo Jesslyn, yang thank you banget ini. Aduh, kesempatan yang luar biasa Jesslyn akhirnya bisa konten bareng seseorang yang biasanya Jesslyn tonton doang gitu. Makasih. Wah, ini seseorang yang perjalanannya sangat panjang dan sangat inspiratif. Maksudnya lah. tua gitu ya, udah tua, perjalanannya udah panjang sekali gitu. Bukan maksudnya jam terbangnya udah banyak. Tapi salah satu yang Jesslyn juga suka sebagai kreator otomotif itu bisa nyobain banyak mobil tanpa memiliki juga. Nah itu juga, jadi orang mungkin bilang, wah mobilnya banyak ya gitu, tapi tidak sebanyak mobil-mobil yang tidak saya miliki dan bisa saya coba. Betul, jadi aduh pokoknya kalau kita udah hobi, passion dijalanin itu pasti happy Dan jangan banget. lupa, jangan cuman gara-gara hobi dan passion. Hobi dan passion semua orang bisa punya,
tapi kita harus perdalam skill di passion kita. Iya, betul. Jangan cuman beralasan gue passion di sini, gue kerja di sini tanpa memperdalam skill, percuma. Oke, mungkin itu satu hal yang Jesslyn perlu pelajarin juga ya. Harus masih kurang memperdalam skill. Semoga bisa belajar lebih banyak dari Om Fitra Eri. Amin. Amin. Oke, thank you banyak Sama-sama, loh Jesslyn belajar Jesslyn. banyak hari ini. Oke guys, sekian dari Isgar hari ini. Isi garasi dengan Jesslyn Mokhtar dan Om Fitra Eri. Nantikan di Isgar selanjutnya kira-kira siapa garasi yang kalian mau Jesslyn utak-atik. Komen di bawah. Dan Mobi, jangan lupa Om Mobi. Heran. Aduh, Om Mobi. Gali Banyak sampai ke ya. akar-akarnya. Lebih banyak Mau lagi dong, koleksi mobilnya. Mau banget, Om Mobi please kasih kesempatan Jesslyn buat utak-atik garasinya. Oke guys, kalau kalian setuju komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, follow, share, komen, like, dah apapun lah itu. Oke, dadah. Bye. Thank you. Wah, bener kan gue bilang. Si Jesslyn berbakat, dia bagus jadi host. Jadi tugas gue lebih ringan. Isgar, isi garasi. Prestige Production.